Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita berkumpul dalam rangka menjalankan kegiatan halal bihalal keluarga besar lembaga pemasyarakatan kelas 2A Gorontalo. Mari kita buka kegiatan halal bihalal ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, acara pertama pengantar kata yang akan disampaikan oleh Ketua Harian Badan Tamir Masjid Nabawa kepada Bapak Muhammad Faisal Maruto. Wakil tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Kasih tadi, yang saya hormati Bapak Karam Ustaz, Bapak Haji Selamat Merdeka, Sakit, seluruh jamaah Masjid Al-Tawbah yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih dapat kesehatan, keselamatan dalam rangka menghadiri kegiatan halal bihalal yang dilaksanakan oleh Badan Tamir Masjid Al-Tawbah atas Rasulullah. Salam dan salam semoga kita berterima kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah sampai pada keluarga dan pada kita yang selalu istiqomah menjalankan petunjuk dari beliau. Terima kasih banyak Pak Ustaz yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kalau kita laksanakan ini merupakan rangkaian terakhir daripada seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Tamir Masjid mulai dari 1 Ramadan yang lalu kita laksanakan kegiatan Mutiara Ramadan 1 bulan penuh dan alhamdulillah seluruh jamaah tetap istiqomah dan insya Allah berkah Ramadan ini akan tetap tercurah pada kita semua walaupun Ramadan telah meninggalkan kita. Insya Allah Allah masih akan memberikan waktu dan kesempatan kepada kita. Insya Allah akan bertemu lagi dengan Ramadan di tahun 1444 Hijriah yang akan datang. Sekali lagi saya atas nama Badan Tamir Masjid menyampaikan ucapan terima kasih yang saya dalam-dalamnya pada seluruh jamaah, pada Pak Kasih Majid yang selalu istiqomah, pada pimpinan Lapas Kelas 2A Gorontalo, kepada seluruh ustaz-ustaz yang telah berpartisipasi mengisi kegiatan selama bulan suci Ramadan. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya atas nama Badan Tamir Masjid menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh jamaah, pada petugas, regu, para karutan yang sama-sama telah mensukseskan kegiatan yang selama ini dilaksanakan oleh Badan Tamir Masjid atau Rasulullah. Terima kasih billahi taufiq wassalamualaikum wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yakni sambutan atau arahan yang akan disampaikan oleh Kasih bin Ali yang kami sebutkan beliau Ketua Ta'zim Bapak Kasih atau Sarjana Hukum. Kepada Bapak waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Quran, Bapak Haji Syekh Mereka, yang kami hormati Ketua Harian Bank Tadi Haji, Akrobat, Lapas Kelas 2 Akrobat, yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami cintai, jemaah Masjid Akrobat, yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya pada kesempatan ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kesenangan kita masih bisa kembali berkumpul di tempat ini dalam rangkaian kegiatan pembinaan dan spiritual. Kemudian salawat dan salam marilah kita sanjungkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pada keluarga beliau, para sahabat tadi kami yang insya Allah curang rahmat sampai kepada kita sekalian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya pada kesempatan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Harian Badan Taklim Masjid bahwa ini adalah kegiatan halal bihalal. Kemudian kegiatan ini sebenarnya kita rencanakan pada pekan kemarin, akan tetapi karena kondisi ada kunjungan Wakil Menteri ke tempat ini, sehingga kemudian kita geser ke pekan ini. Namun demikian kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, memberikan apresiasi besar-besarnya pada seluruh jamaah, para pengurus taklim, dan panitia yang mulai dari awal Ramadan sampai dengan hari ini tetap istiqomah dalam menjalankan kegiatan pembinaan di dalam lapas ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kehadiran Menteri kami sudah menyampaikan beberapa hal yang disampaikan oleh beliau. Pada prinsipnya beliau menyampaikan bahwa sistem pembinaan yang dilaksanakan di lapas Gorontalo ini adalah sangat ideal. Maka untuk itu walaupun beliau tidak sempat masuk di dalam, tetapi beliau memberikan suatu apresiasi yang sangat besar bahwa lapas Gorontalo lapas yang sangat kondusif melihat kondisi yang terjadi pada saat ini. Itu sebenarnya bukan juga bagian dari kami, tetapi kerjasama kita semua, keluarga binaan, pegawai, dan stakeholder kita, termasuk Pak Ustadz yang juga sampai dengan hari ini berkenan hadir bersama-sama dengan kita untuk memberikan pembinaan. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kami tidak perpanjang lebar, karena intinya adalah pada hari ini kita mulai lagi kegiatan bagaimana biasanya, dan hari ini diawali oleh Pak Haji Saifuddin yang merupakan sesepuh dan guru kita semua di tempat ini. Saya kira demikian, terima kasih Pak Haji atas kehadirannya. Semoga kita bisa mencermati, mendengarkan dengan baik tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Haji Saifuddin. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yastawil hasanatu wal sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Wa idhal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Shadaqallahu 'azim. Ya terhormat Bapak Kasih Binedi Lapas Kelas 2 Gorontalo, saya hormati Ketua Harian Badan Taklim Masjid At-Taubah, Bapak dan Ibu segenap pejabat dan seluruh warga binaan Lapas Kelas 2 Gorontalo. Insya Allah kita semua diberkahi dan dirahmati Allah. Amin. Syukur alhamdulillah kepada Allah sampai dengan saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah kita diberikan Allah kesempatan untuk menyembah kepadanya, beribadah dan mengabdi setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Bahkan saya lihat lebih banyak warga binaan ini yang dekat dengan Allah karena mereka
5 waktu sehari semalam ikut dalam sholat berjamaah. Banyak orang yang bebas berkeliaran di luar, tapi hati mereka terbelenggu oleh dunia. Mereka tidak bebas beribadah karena mungkin terperangkap dalam jabatan, dalam usaha atau pencarian, boleh jadi dalam permainan dunia. Tapi kita di sini terkurung, tapi batin kita bebas untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah. Bapak-bapak, hadirin sekalian, kata halal bihalal itu adalah makna daripada saling mengikhlaskan, memaafkan, dan melupakan kesalahan yang terjadi di masa yang silam. Dulu kita pernah menyakiti orang, setelah itu kita menyadari dan menginsafi kesalahan, maka saatnya kita menyesal atas perbuatan, berjanji tak mengulanginya lagi, dan meminta maaf pada bersangkutan. Itulah makna hakiki dari halal bihalal. Kalau itu yang ada di hati kita, maka Rasulullah berjanji at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang telah bertobat dari dosanya sama seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Kita ini dulu pernah berdosa, lalu kita berjanji tidak mengulangi. Kita menyesal telah melakukannya, dan kita merubah diri dalam kebaikan. Maka dosa yang lalu Tuhan maafkan dan hapuskan. Apalagi kalau kita berubah menjadi baik, namanya hijrah. Bahasa hadisnya hijrah. Hijrah itu bukan cuma berpindah tempat dari Makkah ke Madinah, tapi hijrah itu kata Rasulullah, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah sesungguhnya adalah yang berpindah dari meninggalkan yang dilarang kepada mengerjakan yang diperintahkan. Insya Allah kalau kita melakukan itu, maka nilai hijrah kita benar-benar seperti hijrahnya Rasulullah. Bapak dan Ibu, Bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kita ada di sini, kita dilatih untuk hidup sendiri. Percayalah Bapak dan Ibu, satu saat seluruh manusia sendiri-sendiri akan berpisah dengan keluarga, akan berpisah dengan istri, akan berpisah dengan anak, dengan saudara, bahkan dengan seluruh manusia. Kapan itu? Dalam Al-Quran Allah menyatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nu yughnihi. Akan tiba masanya suatu hari di mana pada hari itu orang akan mengabaikan, lari dan menghindar dari saudaranya, dari ibunya dan bapaknya, dari istrinya dan dari anak-anaknya. Masing-masing orang mencari keselamatan sendiri-sendiri. Akan datang waktu itu. Saat mana? Saat jasad terbujur kaku, tak bernyawa. Istri meraup, anak meraba, saudara menangis, keluarga bersedih, tapi kita akan berpisah jauh dari mereka. Tubuh terbalut kain kafan, diletakkan di liang lahat, di alas 5 buah gumpalan tanah, tidak dalam terang, sekeliling hanya tanah. Saat itulah baru orang menyadari kenapa dia dahulu tidak beramal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Tuhan, andaikan kau kembalikan aku untuk hidup kembali, aku akan bersedekah dan aku akan beramal soleh. Tapi tidak bisa lagi, karena dia sudah masuk ke alam yang lain, namanya barzah, pemisah antara dunia dengan akhirat. Alam kubur, alam barzah itu bagaikan sebuah gedung yang terbuat dari kaca. Orang terkurung di situ bisa melihat ke depan akhirat, bisa melihat ke belakang dunia, tapi mereka tidak bisa melampauinya karena dia terpagar oleh kaca. Dunia kita lihat, kita ingin kembali, tapi tertutup kaca. Ingin mau ke sana, tapi masih ada di depan kita hijab.
namanya dinding kaca, sehingga penyesalan demi penyesalan. Hari ini kita dilatih untuk itu, supaya kita mulai menyiapkan diri menghadapi hal itu. Apa sungguhnya yang menyelamatkan kita di sana? Tidak lain, pertama adalah kesucian hati. Bersihkan hati kepada diri. Tidak akan selamat kita kalau kita mati dalam keadaan hati yang kotor. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak berguna lagi harta kekayaanmu, tidak berguna lagi anak laki-lakimu, kecuali pada hari kematianmu hatimu dalam keadaan suci menghadapi lainnya. Latihan mulai kita lakukan saran untuk selalu membersihkan jiwa, menyucikan hati. Yang kedua, kesempatan kita sekarang adalah memperbanyak bekal. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, di samping menyucikan dan membersihkan kesalahan di masa silam, kebaikan itu sudah menjadi bekal kita untuk masa mendatang. Kalau saya hari ini berzikir, mengaji, berselawat, sholat, puasa, zakat, sampai haji, maka dosa kita yang lalu, dosa saya yang lalu, diampunkan oleh Allah. Dan modal saya untuk menghadapi kehidupan sudah ada, karena saya punya bekal. Jadi kebaikan yang kita lakukan sekarang, innal hasanati yudhibna sayyiati. Kebaikanmu sekarang menghapuskan kesalahanmu di masa silam. Dan kebaikan yang kau lakukan sekarang akan kau temukan di hadapan Allah lebih baik dan lebih banyak balasannya. Karena itu perbanyaklah amal. Kesempatan kita di lembaga binaan ini adalah memperbanyak amal. Mumpung kita diberi waktu yang banyak. Banyak orang-orang di luar sana karena terlena oleh dunia tidak punya waktu untuk duduk di masjid, tidak punya waktu untuk dengar ceramah seperti ini, tidak punya waktu untuk belajar ngaji. Kenapa? Kesibukan dunia telah melenakan mereka. Kita punya banyak waktu di sini. Apalagi Bapak dan Ibu saudara sekalian, mohon maaf kalau kita punya keterampilan sedikit ilmu, bisa berbagi mengajarkan ilmu itu pada orang lain yang ada di sini. Kalau kita memang tidak punya ilmu untuk bisa baca Quran, kita minta bantuan untuk sebaya teman kita yang sudah biasa ngaji, tolong ajarkan. Kesempatan kita untuk membawa bekal ke akhirat. Yang ketiga, jemaah sekalian, kita dilatih di sini untuk saling toleransi. Kita saling menghargai, luar biasa. Banyak sekali jamaah yang tinggal dalam satu camp yang sebatas ini. Jadi kalau tidak ada pengendalian diri, bisa kacau. Seperti yang baru-baru terjadi di Amerika Latin, sebuah penjara terjadi kerusuhan. Belasan orang meninggal dunia, penjaranya dibakar, dan yang lain keluar. Yang keluar ini ditangkap, ada yang ditembak. Masya Allah. Kalau kita jadikan ini sebagai training center, insya Allah keluar dari sini kita lebih baik dari mereka yang di luar. Berapa banyak mereka yang dibina di dalam, begitu keluar jadi imam masjid, jadi khotib, ada yang jadi imam jamaah. Alhamdulillah, karena mereka belajar di sini betul-betul memerlukan ini. Di sini kita berinteraksi, belajar dari pengalaman orang lain. Saya pernah membaca satu tulisan di mana orang itu masuk dalam keadaan, katakanlah bahasa brutalnya lausala. Lausala itu brutal. Begitu dia masuk ke dalam, kebrutalannya itu masih kelihatan. Tapi ketika ketemu dengan orang yang memang lembut hatinya, kemudian mereka bergaul, akhirnya terpapar. Terpapar dengan apa? Bukan dengan kejahatan, dengan kebaikannya. Akhirnya mereka berkenalan. Dari situ mereka membaur, lalu begitu keluar dengan arahan dan bimbingan dari teman sebayanya ini. Kemudian mereka keluar membentuk satu grup usaha bersama. Dan mereka berhasil. Ternyata ini tolong direnungkan kalimat saya. Untuk mencapai sebuah kebaikan,
ketika Umar menjadi sahabat Nabi, dahulu dia pernah membunuh lawan-lawannya, bahkan mengubur hidup-hidup anak kandungnya. Bahkan dia adalah pemabuk berat, sampai sudah masuk Islam pun masih sering minum. Bahkan dia pernah jadi imam, membawakan ayat Quran surat Al-Kafirun sunatmu berakhir. Itu karena apa? Karena memang Allah merubah itu tidak melihat masa lalunya, tapi siapa dia sekarang. Banyak pengalaman pahit bagi orang-orang di masa lalunya, memang gelap. Tapi ketika dia membuka jendela dan pintu masa depannya, dia menemukan cahaya yang terang benderang. Satu contoh, Dr. Buya Hamka, dia menyusun tafsir Al-Azhar justru dalam penjara. Jadi penjara oleh pemerintah Orde Lama karena dituduh plagiator, menciplak karya orang, dan dia dipenjara padahal tidak salah. Begitulah kehidupan, justru di dalam penjara itulah yang menulis buku sampai selesai tafsir Al-Azharnya di dalam penjara. Saya menakjubi karya beliau itu, karena di dalam buku tafsir itu ada nama Gorontalo dalam catatan kaki, menafsirkan tentang jilbab. Pada bahasan dia tentang surat Al-Adab ayat 59, hai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan pada seluruh wanita muslimah agar mereka memanjangkan jilbabnya, supaya mereka terpelihara dan terjaga kehormatannya, dan supaya mereka mudah dikenal. Di tafsir Al-Azhar itu dia kemudian menulis, tahun 1963 saya pernah ke Gorontalo dan saya melihat wanita-wanita muslimah Gorontalo mengenakan jilbab di luar bajunya. Ternyata nama Gorontalo tertulis dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Adhar karya Buya Hamka. Yang beliau lihat itu apa? Pakaian khas masyarakat Gorontalo dulu, yaitu mengenakan batik tubuh. Kalau jalan tinggal mata yang kelihatan, semua tertutup. Dulu hal begitu, sekarang sudah tidak ada, dan kita merasa bangga dengan tafsir itu. Dan itu diselesaikan ketika beliau sedang terkurung di penjara. Yang sekalian dirahmati Allah, yang keempat, lembaga ini training center untuk kita selalu melihat ke depan. Ada satu kisah, dua orang yang terpenjara. Satu orang jendela kamarnya, kalau dia melihat banyak sampah-sampah di sebelahnya, banyak rerumputan dan banyak kotoran. Sementara yang satu keadaannya sama, tapi ketika orang ini berdua setiap melihat ke jendela itu, yang satu melihat ke bawah, sementara yang satu selalu memandang ke atas. Setiap mereka bahoba di jendela, kalau yang satu ini bahoba ke atas, sementara yang satu bahoba ke bawah. Apa dia bilang? Wah, jorok sekali, kotor, cuma sampah-sampah yang berbau, kerumunan lalat, banyak sekali kotoran. Itu yang selalu dia lihat setiap hari. Sementara yang satu tiap bahoba di jendela, dia selalu melihat ke atas. Ya Allah, indahnya bulan purnama, dikelilingi oleh bintang-bintang. Walaupun aku terkurung di penjara ini, tapi mungkin orang lain tidak bebas melihat bintang yang indah mendampingi bulan purnama. Aku di sini bisa menikmati. Cara memandang itu akan beda. Ada orang yang memandang terkurung di sini sebagai gerakan batin, sehingga dari hari ke hari dia merasa bagikan tinggal di neraka. Dari hari ke hari semakin tertekan batinnya, karena mengingat tidak bebas, kapan saya bebas. Akhirnya dia risau, dia sudah terkurung, tersiksa lagi. Tapi ada orang yang melihat, inilah kesempatan kita untuk bebas mengekspresikan, mendekatkan diri, melaksanakan ibadah. Dia selalu memandang ke atas, bahwa ke depan setelah hari ini, setelah dari sini, saya akan lebih baik lagi karena saya sudah di training center. Cara pandang itu akan menentukan batin kita ke depan. Karena itu mari kita perbaiki cara
cara memandang kita bahwa lembaga ini bukan penyiksaan, tapi tempat pembinaan untuk selanjutnya kita lebih baik lagi. Ada suatu perusahaan corporate, pabrik garment, pakaian dalam, dari atas sampai bawah. Mereka memproduksi besar-besaran. Lalu mereka ingin meluaskan perusahaannya sampai di luar. Dipanggillah seorang yang akan diutus untuk memperluas perusahaan. Si pimpinan perusahaan berkata, saya ada rencana memperluas usaha kita sampai di Papua sana. Coba kau pergi ke Papua, tolong observasi lapangan, tinjau kembali bagaimana keadaan di sana. Siapa? Semua biaya, transportasi, akomodasi disediakan. Begitu dia pulang, ayo bikin laporan. Sudah. Pimpinan perusahaan itu, apa yang kau dapatkan di sana? Dia bilang apa? Pak, di Papua tidak laku celana dalam, Pak. Karena orang di sana pakai kulit dan daun. Mereka cuma mengisi keperluannya dengan koteka. Susah, Pak. Tidak laris, tidak laku. Jadi tidak bisa buka usaha di sana. Tidak usah, Pak. Susah, tidak mau laku, Pak. Orang Papua bukan aja. Dipanggil satu orang lagi. Sini. Kau boleh observasi lapangan di Papua. Siapa? Semua akomodasi transportasi dibayar perusahaan. Ditinjau kamar itu, lokasi di Papua bagaimana? Begitu dia pulang bikin laporan. Gimana? Bagus, Pak. Orang Papua masih berlanjut, Pak. Ini kesempatan kita jual celana dalam. Ada dua orang yang berbeda memandang satu keadaan. Papua masih berlanjut, tapi orang memandang ada dua beda itu. Yang satu bilang tidak melakukan celana dalam karena orang pakai koteka. Tapi yang satu ini kesempatan kita, maupun mereka masih berketika, kita jual celana dalam, kita contohkan bagaimana memakai celana dalam. Cara memandang hidup itu seperti itu. Ada yang namanya negatif thinking, memandang hidup negatif terus. Tapi ada yang memandang hidup positif thinking, berhusnuzon, dan itu bagus. Karena itu pesan saya pada kita. Positif thinking-lah kita tinggal di sini. Setelah ini kita berhasil. Kita dikelilingi center di sini, dilatih untuk bagaimana memandang masa depan lebih baik. Karena itu pesan saya kepada yang hadir di sini, jamaah-jamaah, jangan mengeluh terus. Makin kita mengeluh, makin kita tertekan lagi. Tapi kalau kita selalu memandang bulan yang dikelilingi bintang, insya Allah setelah ini kita lebih baik. Kalau kita memandang ke sana, bahwa di sana bagus, kita buka usaha, itu akan lebih baik. Kita harus berhusnuzon, berpositif thinking, di tempat ini, insya Allah itu lebih baik. Saya mengharapkan kepada kita yang hadir ini, bahwa kehidupan itu tidak diam, tapi naik, menanjak, maju, meningkat. Itulah, memang sebutannya kelas 2A. Dari dulu kelas 2A nggak pernah jadi kelas 3A. Tapi cuma sebutannya kelas 2A. Tapi kualitas pembinaannya bisa naik kelas 3, bahkan bisa kelas 6. Ya. Begitulah hidup. Harus meningkat, dan meningkat. Yang kelima, di lapas ini kita upayakan setelah kita meninggalkan lapas ini, ada kenangan yang tak terlupakan. Ada sebuah memori yang tidak mudah dilupakan. Kesan dari teman-teman yang sepembinaan, kesan dengan para pejabat yang kita tinggalkan. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Ketika kita melangkah keluar, menikmati udara segar di luar, diupayakan yang kita tinggalkan itu menangis terurai air mata. Seperti kita datang ke dunia, kita disambut dengan senyuman. Tapi kita pergi meninggalkan dunia diantar dengan tangisan. Hidup itu seperti itu.
Kita datang ke tempat ini disambut dengan senyuman. Tapi ketika kita keluar dari sini, usahakan diantar dengan tangisan. Teman-teman yang pernah kita kenal di sini, setelah kita keluar, mereka berubah dari mata. Karena orang yang selalu membantu dia, yang selalu mengasihi, menyayanginya, yang selalu berbagi rasa dengan mereka, akan berpisah di sini. Upayakanlah seperti itu. Ada satu memori yang tak mudah dilupakan oleh pengasuh, oleh pembina, oleh pejabat, oleh teman-teman seminar. Dan memang hidup ini seperti itu Bapak Ibu. Setelah kita keluar dari sini, ada sesuatu yang tidak mudah dilupakan. Kalau bahasa minyak rambut Pris, bila dia datang jadi pusat perhatian, bila dia pergi jadi kenangan. Seperti itulah. Dan kita berusaha kalau meninggal itu seperti peribahasa lama, kalau gajah mati meninggalkan gading, kalau harimau mati meninggalkan belang, kalau manusia mati meninggalkan nama. Jadi kalau gajah itu sudah mati, gadingnya itu berharga sekali. Kalau harimau itu sudah mati, dikuliti, dan kulit belang-belangnya itu berharga sekali. Tapi kalau manusia mati, tidak ada yang berharga dari tubuhnya, semua dikubur. Yang berharga adalah namanya. Karena itu kalau kita mati tidak meninggalkan nama, masih lebih penting lagi nama tikus. Tikus mati, namanya ditempel di botol, jadi cap tikus. Itu masih berharga. Karena itu usahakan dan upayakan setelah kita melangkah keluar, itu ada paling tidak ada tetesan bening yang nampak di pelupuk mata teman-teman yang pernah kita kenal dan mengenal kita. Karena ada satu kenangan yang tidak mudah dilupakan ketika kita bersama mereka di sini. Kebaikan-kebaikan itu yang pernah dirasakan oleh orang yang pernah ikut perjusami, perkemahan. Waktu kita masih sekolah dulu, kan ada namanya perjusami, perkemahan Jumat Sabtu Minggu. Seringkali di Bukit Tenio sini, di lapangan-lapangan. Ketika perkemahan Jumat Sabtu Minggu itu, kita rame-rame pramuka, ada hiking, ada cari jejak. Tapi pada saat malam Minggu ada penutupan api unggun, ada renungan. Ada yang sampai tergeletak, sampai menangis. Karena apa? Kebersamaan itu akan berpisah. Karena itu kebersamaan ini misalkan ada kenangan. Perpisahan ini meninggalkan memori yang tak pernah dilupakan sebagai kebaikan-kebaikan yang pernah kita sungkitkan, senyuman kebaikan yang pernah kita tunjukkan dan kita hadirkan pada teman. Hidup ini seperti itu. Ketika kita datang bersama senyuman, kita pulang pergi diantar dengan tangisan derayan air mata. Yang terakhir, pembinaan kita di lembaga ini sebetulnya satu upaya untuk kita selalu mengintrospeksi diri, namanya muhasabah, introspeksi ke diri sendiri. Suatu saat nanti setiap ucapan dan perbuatan kita akan kembali kepada kita sang pelakunya. Itu juga kullu nafsin bima tas'a, akan dibayar setiap orang menurut apa yang telah dia kerjakan. Di akhirat nanti ada satu persidangan yang maha adil, yaitu persidangan Allah Kadirul Jalil. Di saat itu yang menuntut kita bukan lagi orang yang kita sakiti, jaksa penuntutnya adalah rakib dan adil. Yang jadi saksi bukan orang yang melihat, tapi tangan dan kaki kita. Siapa yang membela? Itulah Rasulullah dengan syafaatnya, Al-Quran dengan mukjizatnya. Karena itu dalam kehidupan ini, siapkan pembela kita di akhirat. Amal soleh kita, bacaan Al-Quran kita, dan bacaan sholawat kita, itulah yang berjanji akan membela kita di sana. Sementara yang jadi saksi memberatkan adalah kaki dan tangan kita.
sedangkan penuntut umumnya adalah malaikat rakib dan atid yang selalu menemani kita. Di mana pernyataan ini bisa kita dapat dalam surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti kami akan sumbat mulutmu, kami akan ajak berbicara tanganmu, dan kami akan angkat saksi kaki-kakimu atas segala perbuatan. Tak ada yang bisa mengelak. Pada waktu itu tinggal kita butuh pembela. Siapa yang membela kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan catatan kita setia mengikuti ajarannya dan kita gemar bersolawat kepadanya. Karena itu saya ajak kita sekalian, siapkan pembela kita di akhirat dengan banyak bersolawat kepada Nabi. Kita akan tutup ceramah hari ini dengan saya ajak 3 kali kita bersolawat dengan solawat Jibril. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Kita berdoa semoga Al-Quran akan membela kita dengan syafaat. Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkina minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu. Engkau beri izin dan kesempatan buat kami untuk mendekatkan diri kami kepadamu. Sore ini kami persembahkan doa dan tindak kami. Inilah tangan-tangan kami yang tengadah. Tangan ini ya Allah pernah melakukan dosa dan kesalahan. Kami menghadapkan padamu ya Allah, memohon ampunan. Ya Allah, tangan ini pernah mengambil hak orang lain.
Kami tengadahkan tangan ini untuk mohon maaf dan perkenan. Ampuni dosa besar dan dosa kecil kami, dosa yang sedikit dan dosa yang banyak kami, dosa yang masih kami ingat maupun tinggal Engkau yang mengingatnya, ya Allah. Ya Allah, setiap saat, setiap hari kami mengambil air wudhu untuk beribadah kepadamu. Jadikanlah air wudhu ini, ya Allah, mencuci dan membersihkan dosa-dosa yang pernah kami lakukan dengan tangan kami, dengan mulut kami, dengan hidung kami, dengan mata kami, dengan kaki kami. Ya Allah, ampuni dosa ini karena hanya Engkau yang bisa mengampuni dosa. Ya Allah, terlalu banyak dosa yang telah kami lakukan, tapi kami yakin ampunanmu lebih besar daripada dosa kami. Karena itu kami mohon padamu, perkenankan doa, minta dan istighfar kami. Ya Allah, kami titip jiwa raga kami kepadamu. Kami titip juga rumah dan seluruh harta kami. Kami titip pula istri dan anak-anak kami kepadamu. Kami titipkan pula semua usaha dan karya-karya kami yang kami tinggalkan kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Perlihatkan kebenaran-Mu, perlihatkanlah dan tunjukkanlah keadilan-Mu. Kami telah memaafkan orang yang pernah menyakiti kami, maka maafkan pula kami yang pernah menyakiti orang lain. Mohon padamu, ya Allah, kami berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama kedua kali. Karena itu, ya Allah, jadikanlah ibadah kami, zikir kami, Quran kami, selawat kami di sini menjadi penghapus dosa-dosa kami di masa yang silam. Ya Allah, kami berjanji untuk keluar dari tempat ini menjadi yang lebih baik lagi, ya Allah, agar supaya saat kami kembali hadirat dalam keadaan husnul khotimah, nanti kami kembali wafatkan kami di keadaan nafsul mutmainnah. Saat kami sedang bekerja, berusaha mencari nafkah atau beribadah dalam keadaan mencari keridhaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, andaikan kami berhukum ini karena pernah kami berdosa kepada ayah bunda kami, maka ampunilah dosa kami. Kami berharap bahagiakanlah ayah bunda kami, andai mereka telah meninggal dunia. Bahagiakan mereka di alam barzah sana. Bahagiakan mereka masih hidup menjaga umurnya, ya Allah. Pertemukan kami dengannya untuk minta maaf dan ampunannya. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.